Ya, selamat malam semuanya. Sukihoto, salam meta. Ya, malam ini Bante akan kasih ceramah Dhamma yang judulnya Paramata Dhamma, kebenaran hakiki. Ya, sebelum memulai Dhamma Talk malam ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, hari ini hari Jumat di Megamendung tanggal 12 April ya. Tanggal 12 April, hari keberapa nih Redwood? Hari ke-7. Oh, masih ada yang ingat hari ya. Kirain udah pada lupa. Ya. Bante akan membawakan tema Paramata Dhamma. Ya. Sebenarnya tema ini luas sekali, tapi Bante akan coba ya kasih gambaran secara umum saja untuk Anda supaya Anda bisa tahu ya, gambaran jelas. Nah, tentang Paramata Dhamma ini atau kebenaran hakiki. Ya, yang mana Paramata Dhamma inilah yang akan Anda tuju sebagai meditator untuk apresiasian Dhamma itu sendiri. Untuk Anda mau menikmati kebahagiaan Nibbana, Anda harus mengambil Paramata Dhamma ini sebagai objek. Sebagai objek, ya. Jadi Paramata Dhamma inilah sesungguhnya bagian dari objek vipassana. Paramata Dhamma, kebenaran hakiki. Seperti apa kebenaran hakikinya ya? Nah, Bante ambil di beberapa sutta sebagai referensi, dan satu sutta dengan yang lainnya akan sangat membantu untuk penggambaran dengan jelas. Kenapa Paramata Dhamma ini begitu penting, yang harus ditembus, direalisasi oleh para meditator bagi mereka yang memang betul-betul pencari spiritual untuk merealisasi Dhamma. Ya, lagi. Nah, di sini di dalam Patama Kotigama Sutta, para biku dikarenakan tidak mengerti Ananuboda dan tidak menembus Apatiweda, 4 kebenaran mulia Catunang Arya Sacanang, maka Anda dan saya berkelana dalam lingkaran kelahir kembali untuk jangka waktu yang lama. Kebenaran mulia, apa ya 4 kebenaran mulia itu? Yaitu kebenaran mulia tentang penderitaan, dukasa arya sajasa, kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan, dukasa
samudaya arya saca, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, dukkha nirodha sa arya saca sa, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, dukkha nirodha gaminia patipadaya arya saca sa. Nah, ini dikatakan Buddha karena mengerti. Jadi untuk memang bisa terbebas dari penderitaan atau terbebas dari lingkaran kelahiran, Anda harus mengerti kebenaran mulia pertama, dukkha saca, kebenaran mulia kedua, samudaya saca, kebenaran mulia ketiga, dukkha nirodha saca, dan kebenaran mulia keempat yaitu magga saca. Dikatakan di sini tidak hanya mengerti atau nuboda, tapi juga harus menembus patiweda. Apa itu dukkha saca? Apa itu samudaya saca? Apa itu dukkha nirodha saca? Dan apa itu magga saca? Ya, ini akan nyambung dengan parita Pali yang tiap pagi kita baca, Aneka Jati. Aneka Jati tiap pagi kita baca, itu jelas di sana Buddha memberitakan bahwa, jelas ya, kelihatan enggak? Ya, mungkin kita bisa sama-sama baca satu baitnya ya. Aneka jati sansaran sandawi samani bisa gahakarang gawe santo dukkha jati puna gahakaraka ditosi puna gehang nakahasi sabate pasuka baga gahakutang Wisangkara gatan citan tananang kaya majaga. Artinya melalui banyak kelahiran, dikatakan di samsara saya mengembara tanpa menemukan. Through countless birth in samsara I have wandered without finding. Buddha mengatakan itu juga. Saya dan Anda berkelana di lingkaran samsara karena tidak menemukan, tidak menembus empat kebenaran mulia, tidak mengerti dan tidak menembus. Di sini juga dikatakan, gahakarang gawe santo dukkha jati puna. Ketika mencari si pembuat rumah, mencari terus perjalanan spiritual dengan berbagai cara untuk menyempurnakan parami, dikatakan. Nah, saya telah kelahiran adalah dukkha. Dia menerima kelahiran lagi, dan itu merupakan penderitaan yang mana harus dilahirkan lagi dan lagi. Selagi dia terus mencari, enggak ketemu, akhirnya terus dilahirkan lagi dan lagi, dan itu merupakan bentuk penderitaan. Terus mencari, terus dilahirkan, terus mencari, terus dilahirkan. Karena sekali lagi tidak menemukan apa yang dicari. Di sini, pembuat rumah gahakara ditosi punagehang nakarasi. Pembuat rumah, sekarang Anda sudah terlihat. Ya, Anda tidak akan membuat rumah lagi. Anda tidak akan membuat rumah lagi. Semua rakit-rakitmu, ya rakit atau tiang-tiang balok-balok ininya sudah dipatahkan, dan tiang utamamu juga sudah dihancurkan. Pikiran saya telah mencapai keadaan yang tidak berkondisi. Untuk menjelaskan tidak berkondisi perlu keadaan.
keadaan yang tidak berkondisi, unconditioned. Dan akhir dari keinginan telah dicapai. Akhir dari keinginan telah dicapai. Kalimat ini yang kita tiap pagi baca itu, Aneka Jati itu merupakan kalimat pertama atau bait pertama atau syair pertama yang muncul dalam pikiran Buddha. Pertama kali Buddha mencapai pencerahan, Aneka Jati ini. Ya, dia setelah merenungkan tentang pencapaian kebudahannya, muncul kalimat ini, Aneka Jati Sangsarang Sandawi Sangane Misang. Terus seperti itu. Jadi maknanya sangat dalam sekali. Di sini karena apa? Karena kita tidak menemukan. Lalu di sini si pembuat rumah itu merupakan tanha yang dia akan terus berpotensi, memiliki potensi untuk dilahirkan lagi. Tanha itu adalah samudaya saja, si pembuat rumah. Ya. Lalu dikatakan tiang utamanya dan penyangga itu merupakan pancakanda. Nama dan rupa bangunannya sudah jadi rumahnya, itu adalah pancakandanya, itu adalah merupakan duka saca. Lalu pikiran mencapai keadaan tidak berkondisi, artinya itu mencapai nibbana. Pencapaian nibbana yang merupakan adalah niroda. Jadi nibbana itu atau niroda saca itu adalah nibbana itu sendiri. Nibbana itu adalah niroda saca itu sendiri. Jadi seseorang yang melatih menembus duka saca, lalu dia menembus duka samudaya saca, maka mereka akan merealisasi duka niroda saca, kebenaran mulia yang ketiga. Ya, mereka akan merealisasi ini. Jadi kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan ini adalah nibbana. Lalu jalan atau magga saca itu sendiri, jalan menuju lenyapnya penderitaan atau duka niroda gaminia patipadaya arya saca, ini adalah magga saca itu sendiri, yaitu jalan mulia beruas 8. Jalan mulia beruas 8 yang kalau kita bisa ringkas lagi jadi sila samadhi panya. Kalau kita mau ringkas lagi jadi sila samadhi panya. Nah, kelompok panya itu sendiri kalau berhubungan dengan jalan mulia beruas 8, panya itu samaditi dan sama sangkapa. Samaditi dan sama sangkapa, pengertian benar dan pikiran benar. Itu panya. Lalu samadhi itu samawayama, usaha benar. Lalu samasati, perhatian benar. Dan sama samadhi, konsentrasi benar. Itu samadhi. Lalu sila samadhi panya, sila itu sama waca, ucapan benar, sama kamanta, perbuatan benar, dan sama ajiwa, mata pencarian benar. Itu sila dalam hubungannya dengan jalan mulia beruas 8, pengkelompokannya. Jadi di sini kita yang harus menembus. Nah, untuk bisa menembus duka saca itu sendiri, untuk bisa menembus duka samudaya itu sendiri, dan untuk bisa merealisasi duka niroda saca, kita perlu jalannya, yaitu magga saca. Kita harus praktek jalan mulia beruas 8 dengan baik. Lalu artinya kita harus praktek sila samadhi dan panya untuk bisa menembus kebenaran mulia pertama, kebenaran mulia kedua, dan kebenaran mulia yang ketiga. Nah, pertama kita harus menembus duka saca, kebenaran mulia yang pertama.
lalu kita akan menembus juga kebenaran mulia yang kedua atau dukkha samudaya saca. Nah, dukkha saca dan samudaya saca atau kebenaran mulia pertama dan kedua ini adalah objek vipassana. Oke, yang ini adalah objek vipassana. Yang mana dengan vipassana, dengan memakai objek dari dukkha saca dan dukkha samudaya saca, dengan perenungan anicca atau dukkha atau anatta dengan 11 kategori. Nanti Bante akan jelaskan apa itu 11 kategorinya. Ya, maka kalau kebijaksanaan Anda matang dan juga ditambah parami Anda cukup, Anda akan bisa menembus yang namanya nirodha saca, kebenaran mulia yang ketiga ini. Ya, Anda akan menembus ini. Jadi yang menembus, yang menikmati nirodha saca ini atau yang menikmati nibbana adalah sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. 4 makhluk suci inilah yang bisa menembus dukkha nirodha ini. Jadi semuanya sama. Ketika menembus Maggaphala, objek nibbananya sama. Objek nibbananya sama. Cuma yang membedakan adalah kekotoran batinnya masing-masing. Ya. Jadi ketika seorang sotapanna dia mau menikmati pala sama patinya, dia bisa mengambil nibbana sebagai objek. Begitu juga sakadagami. Begitu juga anagami, begitu juga seorang arahat. Ya. Mereka bisa stay dalam tanda kutip menikmati nibbana pada saat itu. Ya, mengambil nibbana sebagai objek. Jadi nibbana itu bukan alam. Nibbana itu bukan tempat, tapi nibbana itu adalah objek pikiran yang hanya bisa direalisasi oleh para Arya, minimal sotapanna. Minimal sotapanna. Ya, itulah nibbana. Ya, dan nibbana itu adalah dukkha nirodha arya saca atau nirodha saca atau kebenaran mulia yang ketiga. Jadi begitu hubungannya ya. Jadi Anda ketika Anda baca 4 kebenaran mulia, Anda harus mengerti jalurnya, Anda harus mengerti flow-nya. Jadi Anda nggak bingung bagaimana nih penjelasan ini. Sebagai Buddhis Anda harus mengerti, bisa paham ya penjelasan Bante. Oke, ngangguk-ngangguknya ngerti gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Setidaknya Bante pelan sekali Bante urai nih dengan bahasa yang sederhana gitu, mudah dimengerti. Ya, oke. Nah ini di dalam Patama Kotigama Sutta sekali lagi dikatakan karena tidak mengerti Ananuboda dan tidak menembus Apatiweda 4 kebenaran mulia Catunang Arya Sacanang, maka Anda dan saya berkelana dalam lingkaran kelahiran kembali untuk jangka waktu yang lama. Ya, apa itu? Ya, tidak menembus dukkha saca, dukkha samudaya saca, dukkha nirodha saca, dan magga saca. Oke. Lalu di sutta berikutnya dalam Sutta Kuttagara Sutta atau Sutta rumah beratap dikatakan Buddha pertama-tama menjelaskan kondisi-kondisi yang membuat tidak memungkinkan untuk mengakhiri penderitaan sepenuhnya. Sungguh para biku, jika seseorang berkata tanpa membangun struktur bagian bawah dari rumah beratap, saya akan membangun struktur bagian atas. Hal ini tidaklah mungkin. Ya, ini yang nggak mungkin. Bante selalu bilang nothing is impossible. Ini impossible. Ini impossible. Jadi Anda mau bangun rumah beratap tingkat,
tapi nggak bangun pondasinya. Ya, Anda nggak bangun pondasinya. Gimana Anda bisa bangun bangunan yang tinggi, artinya atap bertingkat? Rasanya nggak mungkin. Nah, demikian pula jika seseorang berkata tanpa memahami kebenaran mulia tentang penderitaan duka sebagaimana adanya, penyebab penderitaan atau samudaya sebagaimana adanya, lenyapnya penderitaan atau niroda sebagaimana adanya, jalan menuju lenyapnya penderitaan magga sebagaimana adanya, saya akan sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Hal ini tidaklah mungkin. Artinya di sini yata butang nyana dasanang, melihat apa adanya. Nah, apa adanya memang melihat yang sampai ke paramata dhamma, sampai kebenaran terhakiki maksudnya. Ya, contohnya misalnya kalau Anda merasakan sensasi wedana. Nanti kasih contoh aja ya, perasaan. Misalnya, ketika Anda bermeditasi, kalau dari sisi abhidhamma, wedana itu hanya salah satu cetasika, ya kan? Salah satu cetasika yang mana wedana ini akan muncul berbarengan dengan cetasika yang lain, karena nama itu batin itu sendiri terdiri dari cita dan cetasika berbarengan. Nah, ketika wedana muncul, Anda pun harus mengetahui cetasika yang lain yang muncul berbarengan dengan wedana yang muncul pada saat itu. Ya, citanya bagaimana, lalu cetasikanya bagaimana. Itu yang apa adanya. Cita dan cetasika itu bagian dari nama batin. Ya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan saja muncul, ada yang mengikutinya, karena secara karakteristik cita tidak akan muncul tanpa cetasika. Begitupun juga cetasika tidak akan bisa muncul tanpa cita. Itu sifat alami dari cita niyama. Ya, nah itu. Jadi semua ada kondisinya. Nah, ini harus dimengerti apa adanya kondisi seperti itu. Nah, nanti bagaimana? Apa yang dibilang duka sebagaimana adanya, apa yang dibilang samudaya saca sebagaimana adanya, apa yang dibilang niroda saca sebagaimana adanya. Ya. Dan apa yang dibilang magga saca sebagaimana adanya. Jadi tanpa mengerti ini, tanpa menembus ini, tidak mungkin seseorang akan bisa mengakhiri penderitaan atau menembus dhamma itu sendiri atau merealisasi nibbana. Nah, di sini Buddha menjelaskan lagi tentang duka di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Apa itu duka? Apa itu yang dibilang duka saca? Duka saca. Jadi Buddha menjelaskan satu bagian ini. Buddha menjelaskan, para biku, inilah kebenaran mulia tentang penderitaan atau duka, yaitu kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, berkumpul dengan yang tidak menyenangkan adalah penderitaan, berpisah dengan yang menyenangkan atau disenangi adalah penderitaan, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah penderitaan. Nah, ini bahasa sederhana dalam sutta itu sendiri. Nah, lanjutnya Buddha menjelaskan di bawahnya, singkatnya kelima agregat kemelekatan atau pacupadana kanda adalah penderitaan. Nah, ini bagaimana nyambungnya?
ya kan? Di sini kelahiran, penuhan, penderitaan, tapi kok Buddha bilang panca kanda upadana ini kemelekatan. Makanya dibilang kelima agregat atau panca kanda, kelima agregat kemelekatan ini adalah penderitaan. Bagaimana nih konteksnya? Bagaimana nyambungnya? Karena Anda bisa pahami bahwa karena pancakanda inilah, karena tubuh dan karena batin dan jasmani inilah ada kelahiran, ada penuaan, ada penyakit, ada kematian. Karena tubuh dan batin inilah berkumpul dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang-orang yang kita sukai, dan juga tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Karena basicnya, karena dasarnya, karena kita punya batin dan jasmani. Semua ini terjadi karena badan ini. Bukan cuma badan, tapi orang gampangnya karena badan inilah, ya. Bahasa simpelnya. Ya, bahasa simpel ya. Semua ini terjadi, makanya pacu padana kanda. Dan juga karena badan ini juga, karena tubuh dan batin ini, karena jasmani dan batin ini, kita juga banyak melekat, banyak melakukan kemelekatan, banyak menghasilkan kemelekatan. Nah, jadi di sini Buddha menjelaskan bahwa pancakanda lah, ya inilah pancakanda. Jadi Buddha di sini menjelaskan bahwa inilah pancakanda. Kenapa ini jadi terjadi? Karena kalau dilahirkan pasti nanti akan mengalami penuaan juga. Karena dilahirkan pasti nanti juga akan mengalami kematian juga. Karena lahir pasti mati. Karena lahir kita punya badan, kita akan punya banyak penyakit. Ya kan? Karena lahir balik lagi kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai karena tubuh ini. Nah, makanya dibilang pancakanda. Oke, jadi semua fenomena, semua peristiwa terjadi karena berhubungan atau berkaitan dengan batin atau nama dan jasmani atau rupa ini. Ini yang dibilang pancakanda. Ya. Jadi Buddha menjelaskan di Dhammacakkappavattana Sutta ini adalah penderitaan itu adalah pancakanda atau nama dan rupa. Tapi di sini Buddha mengkonsepnya sebagai pancakanda. Nah, di sutta yang lain Buddha juga menjelaskan apa itu pancakanda lebih detail. Lantas, apakah kenyataan hakiki dari dunia loke loka dhammo yang telah dipahami oleh yang tercerahkan dengan pengetahuan sempurna dan sepenuhnya, yaitu pertama materi, rupa, perasaan, wedana, persepsi, sanya, bentukan-bentukan pikiran, sangkara, kesadaran, winyana. Para biku adalah kenyataan hakiki dari dunia yang sudah dipahami oleh yang tercerahkan dengan pengetahuan sempurna dan sepenuhnya. Jadi pancakanda, ya, rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Ini adalah pancakanda. Ini adalah pancakanda. Materi atau rupa, perasaan, wedana, persepsi, sanya, bentukan-bentukan pikiran, sangkara, dan kesadaran winyana. Ini adalah kenyataan hakiki dari dunia. Jadi mau makhluk hidup hanya terdiri dari pancakanda. Benda mati hanya terdiri dari materi saja, rupa saja. Misalnya, jadi semua alam semesta ini hanya terdiri dari pancakanda atau nama dan rupa saja. Ada yang hanya nama saja,
Ada yang rupa saja, yaitu makhluk benda mati. Ada yang nama rupa. Kalau mau ditambah lagi ya pancakanda, kita pakai pancakanda, istilahnya pendekatan di sininya, upasuta. Oke. Lalu setelah melakukan hal ini, beliau menguraikan, beliau mengajarkan, menyatakan, membangun, membuka dan menjelaskannya. Ya, Dhamma ini. Lalu ketika diuraikan, ketika diajarkan, ketika dinyatakan, ketika dibangun, dibuka, dianalisa dan dijelaskan demikian oleh yang tercerahkan, ternyata masih ada seseorang yang masih tidak mengetahui dan melihat. Bagaimana bisa saya lakukan sesuatu pada orang awam yang dungu, buta dan tidak bisa melihat, yang tidak mengetahui dan tidak melihat tersebut. Nah, makanya Buddha hanya mengungkapkan kebenaran. Buddha menguraikan kebenaran dengan berbagai cara. Buddha mengajarkan kebenaran dengan berbagai cara. Buddha menyatakan kebenaran dengan berbagai cara. Juga membangun dan membuka dan menjelaskannya dengan berbagai cara. Ya, tapi ketika masih ada saja yang tidak mengerti, ya sudah, kata Buddha. Mau bagaimana lagi? Kira-kira seperti itu. Makanya, tapi mungkin saja banyak orang yang tidak mengerti karena berbagai alasan. Ya, mungkin juga dia nggak mau mengerti. Ya, mungkin saja belum waktunya lah. Ya, belum waktunya, saya nanti aja. Ya kan? Padahal ini damanya kan udah ada kan. Dari awal Anda jadi umat Buddha, ya Dhamma ini tetap ada kan. Tapi ya saya belum mengerti, belum waktunya, nanti aja. Atau bukan bagian saya itu sih, saya mau cari duit aja lah. Bisa lah. Ya kan? Bisa juga saat ini belum perlu. Atau terlalu rumit, jadi buat pusing. Ya kan, terlalu jadi buat pusing. Saya nggak sanggup, bukan bagian saya. Apa mungkin bisa dilihat? Ya, alasan-alasan itu. Apa mungkin setelah dibabarkan oleh Buddha? Apa mungkin bisa dilihat? Atau saya nggak ada parami deh, kayaknya. Jadi hopeless sudah. Dengan melihat gambaran begitu luas, nggak ada parami kayaknya nih, nggak jodoh. Ya kan? Nah, jadi mau bagaimana lagi kan? Nah, inilah kebenaran. Buddha hanya membuka kebenaran itu. Makanya satu kualitas Buddha yaitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. Tahu artinya? Ayo, masih kan udah sering kita baca tiap hari. Ada? Pembimbing atau penakluk yang tiada bandingnya bagi yang siap dibimbing atau ditaklukkan. Nah, ya, bagi yang siap. Anda siap? Nah, ketawa. Ya kan? Inilah istimewanya. Ya, bagi yang siap ditaklukkan, penakluk yang tiada bandingnya bagi yang siap ditaklukkan, pembimbing yang tiada bandingnya bagi yang siap dibimbing. Anda sedang menuju ke sana saat ini, ya, mempersiapkan potensi itu. Makanya, ya, Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk siap dibimbing, untuk siap ditaklukkan oleh Dhamma itu sendiri. Ya, kalau enggak, Dhamma apa adanya. Anda yang harus menyesuaikan. Ya kan? Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan Dhamma itu sendiri, bukan
Dhamma yang harus menyesuaikan dengan Anda gitu. Nah ini, makanya kita harus mengerti bagaimana kebutuhan untuk kesana. Sekali lagi, dengan begitu Anda akan siap mengarah ke sana. Sekali lagi, ya, disadari atau tidak disadari, kondisi Anda saat ini sedang mengarah ke sana, sedang berproses ke sana. Ya kan, Anda di sini kurang lebih praktek sila samadhi dan panya dengan berbagai level. Anda punya potensi ini. Nah, seberapa kuat tergantung Anda, ya kan? Seberapa matang itu juga tergantung Anda. Sekali lagi, makanya kita yang harus mengarahkan untuk mengarah ke sana. Kalau tidak, ya Dhamma tidak akan mengarah ke Anda. Karena Anda yang nggak mengarahkan ke Dhamma itu sendiri. Sekali lagi, ya, inilah kategori dari Anuttaro Purisa Dhammasarati. Makanya di sini Buddha punya filosofi yang menurut Bante beda dengan yang lain. Buddha ada pengikut nggak seneng, Buddha nggak ada pengikut nggak sedih. Itu sikap mental yang luar biasa sekali gitu loh. Nggak cari pengikut, ada yang ikut nggak seneng, nggak ada yang ikut nggak sedih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi silakan, perlu datang, selesai pergi, silakan gitu. Ya enggak? Itu luar biasa. Kualitas itu artinya kenapa? Karena ada Dhamma yang sudah dia realisasi, dia punya Dhamma. Jadi nggak perlu ada orang, nggak ada orang, dia sudah bisa nikmati Dhamma dia sendiri dalam tanda kutip ya. Nah, dia hanya mau membagi, dia hanya mau membuka, dia hanya mau menjelaskan Dhamma yang bisa dia jelaskan. Ya enggak? Itulah kehebatan guru kita. Nah, jadi di sini Buddha hanya menguraikan, mengajarkan, menyatakan, membangun dan membuka dan menjelaskannya. Ya, tapi balik lagi ya, setelah Buddha buka, Buddha uraikan dengan berbagai cara, Buddha jelaskan dengan berbagai metode, masih ada juga yang belum mengerti ya. Mau bagaimana lagi? Ya, kayak kita lah, mau dibilang udah baca berapa ribu kali parita. Ya kan, dengan berbagai cara, udah dengar Dhamma Talk entah berapa puluh jam atau berapa ratus jam. Ya masih tetap aja belum nyantol juga kan, bisa dibilang. Baca Patana di sini aja ya mau dibilang udah mau nanti ya 10 harian, 12 hari. Ada yang nyampe arahat nih kira-kira. Patana lo abhidhamma yang paling tinggi bisa dibilang. Ya kan? Nah, tapi oke lah. Sebenarnya kita mengarah ke sana, kita membangun potensi ke sana. Sekali lagi, persiapkan diri Anda. Ya, buka diri Anda untuk siap ditaklukkan, untuk siap dibimbing. Artinya kualitas-kualitas Dhamma Anda yang harus mengarah ke sana. Ya, ini yang sering Bante katakan, Anda benar mau mencapai nibbana, gitu kan? Mungkin yang sering Bante nanti mungkin tahu ya. Kalau Anda benar-benar selainnya mau mencapai nibbana, kenapa masih makan malam? Kenapa masih nonton drama Korea gitu? Ya kan, nggak sinkron. Gitu. Ya enggak. Ya ini bisa Anda joke ya, cuma buat pengingat saja gitu kan. Oke. Nah, di Pupa Sutta mengatakan tentang ini, apa itu kenyataan hakiki dari dunia. Oke. Lalu berikutnya. Nah, dalam Mahasatipatthana Sutta ya, Buddha menjelaskan, lantas para biku, singkatnya, apakah kelima agregat kemelekatan atau pacu padana kanda yang menyebabkan penderitaan? Yaitu kemelekatan terhadap materi,
rupa padana kando, kemelekatan terhadap perasaan. Wedano padana kando, agregat kemelekatan terhadap persepsi. Sanyo padana kando, agregat kemelekatan terhadap bentukan kama. Sangkaru padano kando, dan agregat kemelekatan terhadap kesadaran. Winyano padana kando. Ya. Inilah pancakanda, yang dimana dari pancakanda ini masing-masing yaitu rupa, wedana, persepsi, sanya, kama, bentukan kama, sangkara, dan kesadaran winyana, masing-masing bisa menimbulkan kemelekatan. Kemelekatan dengan berbagai cara. Jadi inilah enggak sesimpel itu ya, bisa dikatakan. Ternyata dari pancakanda saja kita bisa melekat dari masing-masing komponen dari pancakanda itu sendiri. Terhadap materi kita bisa melekat. Terhadap perasaan yang muncul kita bisa melekat. Oh, saya maunya senang terus ini. Bante waktu meditasi happy sekali Bante, kepengen lagi Bante gitu. Tapi nggak dapat lagi Bante ya kan. Nah, dari perasaan kita melekat, persepsi juga kita melekat, ya kan. Oh dia baik begini, oh dia nggak baik. Karena apa? Persepsi lampau yang membentuk. Akhirnya kita kenal sebagai orang baik, akhirnya kita tahu dia baik. Itu bikin kemelekatan. Juga ketika orang yang tidak baik, itu akan kita simpan, dan itu yang akan mempengaruhi action kita, sehingga kita menambah persepsi bahwa orang ini tidak baik. Kemelekatan terhadap persepsi itu sendiri saja. Juga dengan kama, karena persepsi dipengaruhi oleh persepsi, kita membentuk kama yang sejenis. Ya enggak? Kita membentuk kama yang sejenis. Kita suka, kita akan suka terus sama dia. Entah muatan sukanya apa, entah loba atau yang lain. Ya kan? Kalau loba berarti muatan kama kita loba, terus kita tambah bahwa saya suka sama ini. Saya tidak suka sama ini, kebencian terus kita tambah. Itu melalui kesadaran winyana. Ya, karena ada kesadaran, maka akan ada kontak. Karena ada kontak, maka akan muncul perasaan dan muncul persepsi yang akhirnya kita membentuk kama. Makanya melekat terhadap hal yang disukai dan yang tidak disukai. Kita terhadap yang kita sukai kita melekat. Juga terhadap yang tidak kita sukai pun kita melekat. Benar nggak? Anda ngelihat orang yang Anda benci makin benci nggak? Makin benci kan? Tambah nggak kebenciannya? Melekat nggak sama kebenciannya? Nggak ada jawaban ini. Ya kan? Ya, terhadap yang Anda sukai melekat juga, tapi bentuknya loba. Saya suka makan ini nih misalnya. Begitu ada, senang sekali, makan lagi. Berikutnya ketemu, senang lagi, makan lagi, tambah lagi. Atau ini barang bagus nih, begini, senang. Loba mula cita Anda muncul. Oke, nextnya Anda ketemu lagi di satu tempat, begitu lagi, muncul lagi rasa happy Anda, melekat lagi. Akhirnya terhadap barang itu kemelekatan Anda makin tinggi. Kemelekatan terhadap menyukai barang itu. Ya, makanya kalau tidak ada yoniso manasikara, kita akan sangat riskan sekali. Kita hanya akan rely terhadap like and dislike. Kita hanya bergantung pada suka dan tidak suka. Yang mana potensi kita akan terus bertambah untuk di samsara ini.
Ya, makanya yang disukai akan semakin disukai, dan yang tidak disukai akan semakin tidak disukai. Muatannya loba akan semakin bertambah kuat lobanya, dan juga pasti moha juga akan bertambah kuat. Muatannya dosa akan semakin bertambah kuat dosanya, dan juga pasti moha juga akan bertambah kuat. Karena ada loba pasti ada moha, ada dosa pasti ada moha. Dan juga karena nggak ngerti itu loba atau dosa, ya muatannya moha akan bertambah kuat juga mohanya sekali lagi. Ya, jadi kita melekat, ya, dari pancakanda itu sendiri kita melekat. Nah, di dalam Satipatthana seperti itu. Nah, di sini dalam Kanda Sutta atau Sutta tentang agregat-agregat, ya, beliau menjelaskan bahwa 5 agregat adalah 5 kelompok yang terbagi menjadi 11 kategori. Ya, ini yang Bante bilang Vipassana melalui 11 kategori di dalam Kanda Sutta ini. Ada juga di Mahasatipatthana juga dijelaskan. Kalau Anda sering baca ini, di sana Atita Nagata Pacupanang Ajatangwa Bahidangwa Olarikangwa Sukumangwa Itangwa Panitangwa yang Dure Santikewa. Ya, itu kategorinya. Jadi lantas apa para biku 5 agregat kemelekatan tersebut? Ya, apapun jenis materi, rupa, baik itu di masa lampau, di masa mendatang atau di masa sekarang, Atita, Anagata, Pacupanang. Nah, 3 masa ini. Lalu di dalam atau di luar, Ajatangwa, Bahidangwa, kasar atau lembut, Olarikangwa, Sukumangwa, lemah atau kuat, Hinangwa, Panitangwa, jauh atau dekat, yang Dure Santikewa, yang Dure Santikewa. Ya, ini adalah kemelekatan, 5 agregat kemelekatan itu. Jadi ini berdasarkan rupa. Jadi rupa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Juga di dalam atau di luar, kasar atau lembut, ya, lemah atau kuat, jauh atau dekat, yang ternoda, yang bisa terikat pada atau upadania. Inilah yang dinamakan agregat kemelekatan terhadap materi. Di masa lampau kita juga sudah melekat terhadap materi, yaitu karena masih putu jana. Kemelekatan di masa lampau itu mengakibatkan kemelekatan di masa yang akan datang. Karena potensi kemelekatannya itu akan menimbulkan kelahiran di masa yang akan datang, yang akan menjadi potensi kemelekatan baru. Dan sekarang karena masih putu jana, kita juga masih melekat. Jadi kita bikin kemelekatan yang baru sekarang dari materi, ya, untuk nanti potensi kemelekatan di masa yang akan datang. Nah, terus begitu polanya. Ini dari materi. Oke. Lalu juga di dalam atau di luar. Di dalam badan sendiri. Ya kan? Aduh, ininya misalnya udah ada kerutan. Nah, mungkin ditarik. Ada yang ini rambutnya putih, disemir. Ya kan? Kurang ini rambutnya pecah-pecah, ya apalah gitu. Nah, ya kan, di dalam sendiri, ada begini, kurang ini, tambah ini, ya kan, di dalam sendiri. Dan juga di luar, melekat terhadap hal yang di luar, materi yang di luar, ya, anakku lah, istriku, suamiku, rumahku, itu kan yang di luar, dalam dan di luar. Yang di luar diri, yang di dalam diri dan di luar, secara materi.
ya kan? Lalu kasar dan lembut. Di sini juga, di dalam atau di luar, kita suka, kita pegang. Kita tidak suka, kita tidak mau. Ya kan? Baik diri sendiri, saya suka, oh bagus nih. Oke, terus kayaknya begini enak. Kayaknya bagus nih, perawatannya oke. Seneng saya misalnya. Ya kan? Oh, nggak bagus ini. Wah, pelayanannya nggak oke. Waduh, nggak enak misalnya. Bisa saja akhirnya nggak suka. Waduh, mencong sedikit lah atau apalah, nggak suka. Yang di dalam pun bisa menimbulkan kemelekatan. Sekali lagi, kemelekatan itu bukan hanya loba, tapi juga terhadap hal yang tidak disukai, dosa. Ya enggak? Nah, ini makanya kalau kita nggak bangun yoniso manasikara, kita akan terjebak. Kira-kira. Ya. Oke. Lalu kasar dan lembut. Kasar ini bisa yang berhubungan dengan apa yang kasar, termasuk kita tubuhnya tubuh kasar. Manusia atau hewan termasuk kasar yang terlihat, atau bentuk materi yang kasar. Yang halus, ya yang lembut di sini bisa mungkin para dewa atau mungkin makhluk yang halus, yang materinya halus. Ya, itu halus, itu dibilang sukuma. Itu bisa saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Banyak faktor jadinya di sini. Ketika melihat yang lembut atau yang kasar, juga ada kemelekatan di sana. Lalu juga lemah atau kuat sama. Lemah atau kuat. Lalu juga jauh atau dekat. Terus. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan alam semesta. Seluruh yang ada internal atau eksternal bisa dibilang. Ya, internal atau eksternal, dan semua berhubungan. Kemelekatan itu ada. Itu dari satu sisi materi. Ya. Belum dari apa nih? Perasaan muncul, nah begini. Perasaan muncul ini jadi begini. Perasaan muncul begitu jadi begitu. Ya kan? Yang masa lalu muncul perasaan, aduh saya disakiti nih. Nah, ingat, jadi nggak suka. Oh, dia suka sekali sama saya, dia perhatian sekali sama saya. Jadi sayang, melekat lagi dari perasaan, gitu, ya kan? Dekat atau misalnya dari dalam atau luar, terus juga kasar atau lembut. Begitu misalnya Anda merasakan sentuhan kasar, kok gitu amat ya? Nggak suka. Perasaan Anda menolak, muncul perasaan tidak suka. Lalu Anda menyikapinya menjadi tidak suka karena sesuatu hal yang kasar. Sesuatu yang lembut Anda suka, menyenangkan, mau lagi dari sisi perasaan. Nah, akhirnya timbul kemelekatan baru, menambah kemelekatan baru. Yang lemah ataupun kuat sama, itu akan menyebabkan munculnya perasaan wedana itu sendiri. Begitu juga dengan cara yang sama, persepsi. Karena munculnya reaksi perasaan akan memunculkan persepsi yang pernah kita bangun sebelumnya. Karena persepsi itu mengenali. Lalu action kita akan dipengaruhi oleh persepsi. Tindakan kita berikutnya yang mana persepsi yang action itu akan menambah persepsi baru. Akan menambah kekuatan persepsi apa yang kita bangun. Kita tambahin lagi. Makanya kalau suka sama orang akan semakin suka. Kalau benci sama orang makin benci. Ya. Kayak kalau kita nggak netralin, kalau kita nggak kendalikan, kita akan terjebak oleh kemelekatan itu sendiri yang ternyata memang kita yang buat sendiri. Karena apa? Karena kita nggak menyadarinya. Ya enggak. Anda di sini punya kesempatan itu. Minimal Anda ngelatih itu semua untuk tidak, bisa bilang netral, untuk hanya mengamati objek meditasi Anda.
Sekali lagi makanya Anda punya potensi untuk mengarah ke sana. Ya, dalam ikut retret ini setidaknya membentuk kebiasaan yang tidak mengikuti kebiasaan pada umumnya, pengendalian diri. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga persepsi, bentukan-bentukan pikiran, apapun jenis kesadaran, istilahnya winyana, kesadaran itu. Nah, di dalam, baik di masa lampau, masa mendatang atau saat kini, di dalam ataupun di luar, kasar atau lembut, lemah atau kuat, jauh dengan ternoda yang bisa terikat pada ubah. Inilah yang dinamakan agregat kemelekatan terhadap kesadaran. Para biku, inilah yang dinamakan 5 agregat kemelekatan. Ya, inilah di samsara. Ya, lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi secara ininya kita punya 6 landasan indera. Salayatana. Ya kan? Kemelekatan pun bisa ada di sana. Memulai dari sana. Mata melihat yang bagus-bagus, kita senang. Muncul perasaan senang karena punya persepsi di masa lampau bahwa ini menyenangkan, bahwa ini bagus, saya suka. Anda tambahin lagi sukanya dari mata melihat, ya kan, kesadaran mata. Ya, lalu telinga juga mendengar, sama. Ya, mendengar yang indah-indah gitu. Mendengar suara yang menyenangkan, Anda akan jadi suka, kita akan jadi suka. Muncul juga kemelekatan. Ya, mencium masakan bau-bau yang wangi-wangi gitu. Itu pun juga akan menimbulkan kemelekatan. Ya. Lalu juga merasakan misalnya rasa yang enak-enak, yang sesuai selera Anda gitu. Itu juga akan menimbulkan kemelekatan karena Anda akan mau lagi. Gitu. Lalu juga ketika Anda merasakan sentuhan lembut, wah, menyenangkan sekali, nanti mau lagi seperti itu. Apalagi kalau misalnya lagi meditasi ngerasain piti, wah, enak gitu. Enjoy bener gitu meditasinya. 2 jam juga oke lah kalau begini terus. Ya kan, sensasi menyenangkan. Wah, Anda mau lagi, Anda kejar lagi seperti itu. Itu sensasi di tubuh. Yang mana itu bagian dari potabaramana, sentuhan yang berhubungan dengan badannya. Kita melekat terhadap dari 6 landasan. Belum pikiran-pikiran kita, bentukan-bentukan pikiran kita itu sendiri yang muncul. Ya. Nah, kalau di dalam patana ada dari nisaya pacayo, Anda bisa memperhatikan bahwa 6 landasan indera itu. Ya, aramana pacayo juga, indera pacayo juga. Ya, nanti Anda bisa cek di patana. Ya, pacayo itu sendiri. Inilah yang dibilang pancakanda, dan dari kanda-kanda itu sendiri ternyata kalau kita tidak sikapi dengan baik, ya, kita akan terjebak di samsara. Inilah celah. Inilah hal-hal yang menjadi potensi kenapa kita terus ada di samsara. Kayak kalau kita runut, kita renungkan, nggak akan ada habisnya. Ya, kita jangan cuma berpikir, oh saya nggak bikin kamu buruk loh, bagaimana loh. Oke, ya memang Anda mungkin nggak bunuh orang, ya mungkin Anda nggak curi barang orang, iya. Tapi bagaimana dengan sensasi yang Anda alami dari mata, dari telinga, dari penciuman, bagaimana, apakah itu bisa Anda kendalikan? Nah, juga ketika Anda punya persepsi ini orang bilang mungkin trauma. Ya, kalau seseorang punya trauma itu sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, itu akan jadi masalah gitu kan. Ini harus dia dikendalikan. Makanya bentuk persepsi baru, artinya mindset baru. Nah, kita punya kesempatan itu untuk mengganti
mindset atau kebiasaan di samsara dengan kebiasaan dhamma. Kita harus rubah. Kalau memang betul-betul Anda mau terbebas dari penderitaan, Anda harus rubah mindsetnya sesuai dengan dhamma. Kalau Anda terus tidak merubahnya, Anda atau kita akan terjebak dalam mindset di samsara itu sendiri. Ya, lebih jauh lagi. Yang Bante sering katakan, begini aja miliaran momen. Jentikan jari miliaran momen kama terbentuk. Ya, makanya samsara ini nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujung akhir yang bisa diketahui dan juga nggak ada ujung awal yang bisa diketahui. Karena kita terus membuat potensinya dari dulu, ya kan? Juga potensi itu akan menjadi potensi di masa yang akan datang, dan juga sekarang kita membuat potensi itu. Kira-kira seperti itu. Makanya kita harus bangun kebiasaan yang sesuai dhamma. Sekali lagi, Anda beruntung, bisa dikatakan Anda beruntung untuk bisa punya kecenderungan untuk praktek dhamma. Ya, beruntung nggak Anda? Beruntung kan? Ya, Anda orang beruntung yang bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan itu. Ya, semoga ya Anda bisa jadi orang beruntung yang bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini. Nah, ya, nggak semangat ini. Bante nggak nakut-nakutin ini ya, enggak ya. Bante membuka apa adanya nih, seperti apa yang Buddha lakukan bisa dikatakan. Inilah damanya gitu. Jadi kita harus punya kesiapan mental. Ya. Dhamma terus kita punya akses mudah untuk belajar dhamma kan. Anda di sini bisa praktek meditasi, praktek sila samadhi dengan mudah, dengan nyaman, bisa dalam kategori nyaman, Pak. Terus nggak kesulitan. Nah, bisa dikatakan ini. Akhirnya itu bentuk keberuntungan Anda. Kalau Anda melewatkan itu, ya entah Anda bisa dapat lagi enggak keberuntungan itu di masa yang akan datang. Ya enggak. Nah, jadi untuk itu kita harus mengerti, kita harus nambah pengetahuan itu, menambah potensi panya kita. Kita harus mengerti. Sekali lagi, domain panya itu mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang sesuai atau tidak sesuai. Terus Anda kumpulkan itu panya. Jadi dengan begitu Anda ngerti, oh saya nggak boleh seperti ini nggak boleh dilakukan. Oh saya nggak pantas begini, ini nggak boleh dilakukan. Oh ini nggak sesuai. Oh berarti sesuainya seperti ini. Oh pantasnya seperti ini. Nah terus dengan begitu Anda sedang mengumpulkan potensi panya Anda untuk bertambah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi panya ini bukan berkembang ketika seseorang, bukan hanya seseorang mencapai ada pencapaian, ada tingkatan-tingkatan tertentu, bukan. Sekali lagi, domain panya mengerti mana yang Bante pernah jelaskan di Bala Sutta yang sebelumnya kan. Domain panya adalah seperti itu. Bagaimana kita mengerti apa yang memang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke. Mungkin Bante kasih waktu kemarin Bante jelaskan ini ya. Bagaimana Anda penuh pengendalian terhadap 6 landasan indera Anda ya, supaya sekali lagi untuk tidak ada minimal terkendali saat ini, supaya tidak ada kemelekatan baru lah mau dikatakan, untuk meminimalkan ya. Lalu nah ini Bala Sutta atau kekuatan kebijaksanaan. Apakah kekuatan kebijaksanaan itu ya, di sini dikatakan seseorang telah melihat dengan jelas dan dengan kebijaksanaan mengeksplorasi kualitas-kualitas itu yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai tidak bermanfaat, yang bermanfaat
dan dikenali sebagai bermanfaat, yang tercela dan dikenali sebagai tercela, yang tanpa cela dan dikenali sebagai tanpa cela, yang gelap dan dikenali sebagai gelap, yang terang dikenali sebagai terang, yang boleh dilatih, yang tidak boleh dilatih dikenali sebagai boleh dilatih, yang harus dilatih dikenal sebagai yang harus dilatih, yang tidak selayaknya para mulia dan dikenali sebagai tidak selayaknya para mulia, yang selayaknya para mulia dan dikenali sebagai selayaknya para mulia. Ini adalah panya. Jadi kalau kita bisa bahasa sederhananya, tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang kusala, mana yang aku salah, tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, tahu mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, tahu mana yang boleh dilatih sama yang tidak boleh dilatih, ya, di dalam bala sutta. Nah, ini adalah domain panya. Makanya Anda harus cari tahu pengetahuan itu supaya Anda nggak salah jalan. Bisa dikatakan, oh ini nggak boleh, berarti memang oke. Berarti Anda punya panya di sini untuk, karena ini tahu Anda nggak boleh, Anda nggak melakukannya. Panya Anda bekerja. Ini nggak yang pantas dilakukan, Anda lakukan. Bukan sesuatu pantas dilakukan, tapi Anda malu untuk melakukannya. Nah, ya berarti panya Anda nggak bekerja di sana. Pada sesuatu yang pantas dilakukan, tapi Anda nggak mau melakukan atau malu melakukannya, gitu. Ya kan? Jangan malu terhadap hal yang sesungguhnya tidak memalukan. Jangan takut terhadap hal sesungguhnya yang tidak menakutkan. Ya kan? Jangan ragu terhadap hal yang sesungguhnya tidak meragukan. Nah itu. Ketika panya kita matang, panya kita kuat, kita akan, oh ya, kenapa harus malu? Misalnya, kenapa berbuat baik saya harus malu? Karena perbuatan baik bukan sesuatu yang memalukan. Kenapa berbuat baik saya harus takut? Kenapa? Karena perbuatan baik bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa berbuat baik saya harus ragu? Nah, karena perbuatan baik tidak perlu diragukan, sekali lagi. Ya kan? Nah, itu domain panya. Anda ngerti batasannya. Ya, bisa paham ya di sini ya. Nah, itu adalah panya yang harus kita terus bangun, ya. Dan juga Yoniso Manasikara, ini pertanyaan ini, ada pertanyaan Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara, Yoniso Manasming Karo Manasikaro. Yoni ada banyak definisi, tapi di sini kita mau dikatakan kebijaksanaan atau panya, penyebab juga bisa. Jadi manasming karo manasikaro, membuat di pikiran. Jadi membuat kebijaksanaan muncul di pikiran, atau merenung dengan bijaksana, atau perhatian bijaksana. Itulah Yoniso Manasikara. Ketika Anda punya panya, maka akan muncul Yoniso Manasikara. Karena Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, ya kan? Nah itu. Disitu makanya ini ada korelasinya. Ya kan, apalagi batai sambungin sama yang lain, apamada. Anda harus sadar, Anda harus waspada, Anda harus penuh perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Ya kan? Kenapa harus menjaga indera Anda misalnya? Supaya tidak ada kemelekatan baru, karena kemelekatan itu justru tidak boleh dilakukan, justru itu merugikan. Nah, itu bentuk panya Anda yang dibarengin oleh Yoniso Manasikara Anda. Ya enggak? Bisa tangkap di situ ya. Nah, semua bermain di sini. Lalu untuk menjaga sampai ke sana ada yang namanya wirya, samawayama. Samawayama yang mengarahkan usaha Anda untuk ke hal-hal yang positif, yang menjaga kesadaran Anda untuk terus Yoniso Manasikara itu ada di sana. Semangatnya, ya. Nah, ini apakah wirya balang, kekuatan kegigihan? Oke, di sini
seseorang membangkitkan keinginan untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat, untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dikenali sebagai tidak bermanfaat, yang tercela dikenali sebagai tercela, yang gelap dikenali sebagai gelap. Meninggalkan. Untuk bisa meninggalkan, kita harus tahu kan mana yang gelap, mana yang terang. Berarti kan itu domain panya kan? Domain panya yang mana di situ ada yoniso manasikara kita. Ya, di sana ada yoniso manasikara kita usaha untuk meninggalkan. Ini nggak boleh, saya harus tinggalkan. Ini nggak sesuai, saya harus tinggalkan. Kalau udahlah, terima aja lah, Anda malas. Tinamida menyerang Anda. Ya enggak? Saya mah udah begini adanya, nggak bisa dirubah gitu. Kan itu kan pembenaran ya jadinya ya. Nah itu, jadi malas gitu, enggak semangat bisa dikatakan. Wirianya kurang. Nah, wirya domainnya ketika ada kualitas yang buruk kita tinggalkan. Itu domain wirya. Sekali lagi, bukan misalnya wirya ngangkat-ngangkat ini, oh wiryanya kuat nih, bukan. Wiryanya ada semangat, bukan, tenaga. Tapi usaha kita untuk usaha kita untuk memperbaiki keadaan untuk jadi lebih baik secara pikiran, itu wirya. Ya kan? Makanya dalam meditasi ya, coba lagi ya, perbaiki terus ya konsentrasi Anda ya. Itu udah bisa 5 menit, tambah lagi 10 menit ya. Nah, itu kan wirya Anda lagi banteh, dorong-dorong gitu kan. Ya kan? Coba lagi ya. Ya, repetition is necessary gitu kan. Pengulangan itu perlu dilakukan, penting dilakukan. Nah, berikutnya membangkitkan keinginan untuk memperoleh kualitas-kualitas yang bermanfaat dan dikenali sebagai bermanfaat, tanpa celah dikenali sebagai tanpa celah, terang dikenali sebagai terang. Jadi keinginan untuk memperoleh. Nah, jadi sekali lagi wirya itu untuk menjadi lebih baik. Ya, secara ininya, garis besarnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kayaknya nggak semangat ini, jadi nggak semangat ini. Ayo, oke, inilah paramata dhamma ya. Paramata dhamma bagaimana kita harus balik lagi ngumpulin kualitas-kualitas itu ya. Kalau kita memang mau dikatakan terbebas dari samsara, memang nggak gampang, tapi kita harus lakukan. Kalau memang Anda mau. Enggak ada cara lain. Ya, balik lagi. Inilah 5 agregat kemelekatan. Nah, secara pancakanda sinonimnya adalah nama dan rupa saja. Ya, disingkat lagi nama dan rupa saja, dan itu adalah kalau dalam nyana itu adalah nama rupa pariceda nyana. Pemahaman tentang pancakanda yang tadi Bante katakan 11 kategori wedana semuanya itu ya kan, rupa, wedana, sanya, sangkara sama kama ya, itu merupakan sama dengan nama dan rupa. Dan kalau nyana itu adalah nama rupa pariceda nyana. Ini adalah nyana yang pertama, nama rupa pariceda nyana, dan ini merupakan kebenaran mulia yang pertama. Ya, kalau Anda mengalami ini, nama rupa pariceda nyana ini adalah kebenaran mulia yang pertama dari sisi 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ya, dia terdiri dari nama dan rupa. Kalau kita pecah lagi, ada 89 cita atau 121 cita. Ini berhubungan dengan Arya, orang suci, dan 52 cetasika, dan rupanya ada 4 mahabhuta dan 24 upadaya rupa. Ini lebih jauh lagi. Ini udah masuk ranahnya Abhidhamma di sini. Ya, makanya penting
untuk bisa memahami ini. Tapi berdasarkan praktek Anda akan bisa by level. Akan dikasih teorinya untuk istilahnya sampai tahapan ini. Bagaimana untuk melihat ini. Nah, sekilas lagi, sedikit lagi. Nah, dalam Wisuddhimagga yang tadi Bante jelaskan itu ada masuk ke dalam Ditthi Wisuddhi, jalan pemurnian yang nama rupa paticca danyana itu termasuk Ditthi Wisuddhi. Ya, artinya kebenaran hakiki Paramata Dhamma itu hanya nama dan rupa atau pancakanda. Dan kalau dimasukkan ke Ditthi Wisuddhi itu termasuk nama rupa paticca danyana di dalam Ditthi Wisuddhi itu sendiri. Ya, Bante geser sedikit biar lebih jelas. Ya, Ditthi Wisuddhi ini tahapannya ya terdiri dari atau Ditthi Wisuddhi atau pemurnian pandangan ini nyana yang pertama yaitu nama rupa paticca danyana, pengetahuan pendefinisian tentang nama dan rupa. Di sini ada 4 tahapan yang harus meditator penuhi di tahapan ini. Yang pertama rupa parigaha, pemahaman tentang materi rupa. Yang rupa tadi yang 28 jenis rupa, 4 mahabhuta dan 24 upada rupa. Di sini rupa parigaha. Dan pemahaman tentang arupa parigaha, pemahaman tentang batin. Pemahaman tentang batin yaitu 89 cita atau 121 cita dan 52 cetasika. Nah, jadi setelah paham rupa, Anda akan diarahkan untuk memahami arupa atau batin. Lalu penggabungan rupa arupa parigaha, penetapan batin dan materi, rupa arupa parigaha, dan nama rupa wawatana, pemantapan batin dan jasmani. Ya, jadi di dalam nama rupa paticca danyana ini ada 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan. Dan ini adalah domainnya yang tadi Bante katakan Paramata Dhamma, sesuai judul yang Bante jelaskan, kebenaran yang terhakiki. Ya, kebenaran yang terhakiki. Itu. Jadi ini termasuk dalam Ditthi Wisuddhi yang merupakan salah satu objek dari vipassana. Sesungguhnya kalau objek vipassana adalah nama rupa paticca danyana kalau dari nyana ya, dan pacaya parigaha nyana. Ini yang kedua. Yang kedua ini termasuk Kangkawitarana Wisuddhi. Dan di bagian pacaya parigaha nyana ini ya, ini di bagian paticca samuppada untuk memahami sebab musabab yang saling bergantungan. Artinya di sini penembusan tentang kehidupan lampau di sini pacaya parigaha nyana, paticca samuppada. Yang mana pacaya parigaha nyana ini adalah samudaya saca. Ya, nyana yang kedua ini adalah samudaya saca. Yang mana ya, nama rupa paticca danyana dan pacaya parigaha nyana ini adalah objek vipassana yang termasuk dalam Ditthi Wisuddhi dan Kangkawitarana Wisuddhi. Ya, Anda tertarik atau tambah bingung? Tambah bingung ya. Oke, terima saja dulu ya. Ya, ini Dhamma yang Paramata Dhamma. Ya, Bante hanya mau menjelaskan bahwa ini perlu sebagai pengetahuan bahwa inilah Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Begitu luas, begitu luar biasa, begitu dalam. Dan ini muatan ini akan kita bawa dalam vipassana. Ya, oke. Mungkin Dhamma Talk Bante untuk hari ini selesai hari ini. Ya, sebatas ini saja. Next, Bante akan jelaskan lebih detail lagi apa itu nama dan rupa. Ya, apa itu nama dan rupa sekilas saja. Nah ini tabel-tabel ya. Sekilas saja ya. Sekilas saja. Biar Anda tahu. Ya. Ya.
Anda ini baru belum abhidhamma seutuhnya. Bante hanya mau menjelaskan paramata dhamma saja, kebenaran terhakiki. Apa yang terbenar, kebenaran terhakiki, apa itu paramata dhamma itu sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya Bante rasa cukup untuk malam ini. Ya semoga ya ini menambah pengetahuan dhamma Anda dan semakin Anda semangat ya untuk latihan ya, bahwa ada dhamma yang bisa ditembus gitu ya. Sadu, sadu, sadu. Jangan hadu-hadu Pak. Sadu, sadu. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin kalau Yang tadi Bante jelaskan itu masuk ke Vipassana itu ada 4 ya Bante. Kayak Vipassana, Dhamma, Citta, sama Vedana. Yang Bante bilang ini semuanya bisa. langsung 4-4-nya. Bisa Mahasatipatthana juga bisa. Sebenarnya dari Kaya Nupasana juga pendekatannya pun tetap nama dan rupa juga, tetap pancakanda juga, cuma dipecah. Kira ini masuknya ke Dhamma. Bisa juga Dhamma, bisa juga Dhamma. Karena misalnya Kaya Nupasana, Bante sekilas saja. Kaya Nupasana itu kan berhubungan dengan jasmani. Iya, betul. Jasmani itu kan materi. Iya. Materi nggak mungkin muncul tanpa batin kan. Oh iya. Ya, nah itu jadi nama dan rupa ini akan sepaket. Jadi ketika Anda misalnya berwipasana dengan Kaya Nupasana, batin pun akan Anda amati. Cuma emphasize-nya dari kaya dulu. Kalau itu Mahasatipatthana itu masuknya di mana Bante? Di antara 4 ini? Gabungan. Penggabungan secara kelompok besar. Karena Mahasatipatthana ujung-ujungnya tetap nama dan rupa atau pancakanda saja. Semuanya sama. Jadi objek vipassana itu nama dan rupa atau pancakanda secara garis besarnya. Mahasatipatthana pun akan membahas ya nama dan rupa atau pancakanda saja. Oke, misalnya Citta Nupasana. Citta itu kan hubungannya dengan winyana. Winyana, ya kan sama dengan winyana. Winyana itu bagian dari batin kan. Batin selain winyana mana lagi? Vedana, sanya, sangkara. Nggak mungkin winyana sendirian kan. Ada winyana, pasti ini pun ada tiga yang lainnya. Nah, ini kan bagian dari nama. Nama nggak mungkin muncul tanpa materi. Balik lagi, pancakanda juga. Nah itu maksudnya. Cuma permulaannya saja. Citta Nupasana pengamatannya melalui citta. Kalau dirunut lagi, Citta Nupasana pengamatan citta, kesadaran batin. Kesadaran batin munculnya dari mana? Hadayawatu. Hadayawatu itu materi kan. Ada 63 jenis rupa di sana. Rupa juga. Ya toh? Enggak bisa lari. Emang enggak akan bisa dipisahkan. Hanya pendekatan awalnya saja. Oke, Vedana sama yang tadi Bante jalan. Vedana Nupasana. Vedana itu bagian dari cetasika. Ada citanya. Ya kan, Vedana itu bagian dari batin. Ya kan? Winyana, sanya, Vedana, sangkara. Gak mungkin Vedana berdiri sendiri. Gak mungkin. Ada winyana, sanya, sangkara. Mereka berempat, satu paket. Dan balik lagi, nama gak bisa berdiri sendiri karena ada rupa. Munculnya nama dari mana? Hadayawatu. Rupa juga di sana. Ya kan? Jadi nama dan rupa, pancakanda. Itu hanya pendekatan saja. Nah, kira-kira gitu. Jadi paramata dhamma ini sangat penting untuk berwipasana. Jadi Bante hanya cuma untuk menjelaskan, oh ternyata ini loh yang memang harus ditembus oleh para meditator untuk berwipasana sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Kira-kira seperti itu. Oke, Anda mesti explore lagi ya. Kira-kira. Oke. Sadu, sadu, sadu. Oke. Ada lagi yang lain kira-kira? Ya, ya.
Oja. Oja. Ah. Karakternya bagaimana? Itu objek yang hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasakan atau? Ada, bisa dirasakan. Itu pun ada masing-masing ada karakteristiknya juga. Itu terpisah dari 4 unsur itu sendiri. Nah, istilahnya itu bagian dari materi yang dihasilkan dari dari masing-masing tempatnya lah. Kalau makanan ahara, dari makanan yang masuk gitu kan. Ya, misalnya kayak ahara, oja, tapi itu ada karakteristiknya. Itu kalau mau tahu ada di lakana, rasa, pacupatana, padatana. Karakteristik, manifestasi, fungsi dan manifestasi dan penyebab terdekat. Di situ ada tentang oja bagaimana, misalnya ganda bagaimana, rasa bagaimana gitu. Ada penjelasannya. Masing-masing ada cirinya. Gitu. Ada karakteristiknya. Pasti. Bisa. Itu bisa bisa diamati, bisa diketahui, bisa dikatakan. Ya. Jadi misalnya contohnya untuk bisa mengetahui bagaimana Mahabhuta itu sendiri di 4 unsur di dalam satu kalapa, kita mengerti bahwa 4 unsur itu misalnya unsur tanah. Unsur tanah, dia karakteristiknya salah satunya adalah keras. Ya, ketika Anda mengamati keras di tubuh Anda, dan nanti di dalam kalapa itu Anda nggak kerasnya. Jadi ketika Anda amatin keras, nanti keras di dalam kalapa itu akan bergetar. Nah itu cirinya, jadi nyambung. Karena karakteristik keras yang ada di tubuh kita dengan yang di kalapa itu sama karakteristiknya. Jadi kita lihat keras, dia akan gerak. Oh, seperti itu ada, kayak gitu. Dan begitu juga dengan oja, ganda, rasa itu juga sama. Ada tekniknya untuk mengetahui itu. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya itu di rupa kamatana. Ada pembahasan tentang oja atau yang lainnya itu, oja, rasa, ganda dan warna. Nah, kalau warna kayak warna, oke, jelas Bante teringat kayak warna. Kalapa itu ada warnanya. Jadi grup atau kumpulan kalapa yang ada warna dengan satu warna, dengan satu kalapa. Ketika kita mengamati itu warna itu, mereka akan bergetar. Getaran ini sama getaran ini akan nyambung. Nah, itulah warna. Dia akan nempel, bertubrukan. Gitu. Itu cara untuk mengamati warna, salah satunya. Ya, oke. Nanti mungkin lebih jelasnya ketika latihan rupa kamatana itu ada. Oke, seru ya, mungkin seru. Oke. Jadi mau tanya. Kita tahu ini salah, tetapi tidak ada usaha untuk menghentikannya, malah lanjut untuk melakukannya. Atau ketika mengetahui sesuatu itu benar, tapi malah tidak ada usaha untuk melakukannya. Ya. Ada usaha untuk melakukannya sebaliknya. Ya, jadi di situ wirya kita kurang kuat untuk mengarah ke sana. Kalau wiryanya kurang, berarti kebalikan dari wirya apa? Tinamida. Tinamidanya mungkin sedang kuat. Jadi ada kemalasan dalam pikiran kita untuk merubah sesuatu jadi lebih baik. Ada rasa malas, ada rasa enggan untuk bergerak. Nah, itu bukti bahwa tinamidanya sedang mempengaruhi. Kita hanya sebatas tahu saja,
tapi tidak mau berusaha gitu, tidak mau bergerak. Nah itu jadi ada unsur tinamida di sana. Nanti Anda bisa cari tahu tinamida itu seperti apa ininya, karakteristiknya. Karena tidak mau melakukan perubahan bisa dikatakan. Jadi lebih diam atau bagaimana. Lamban untuk berubah. Ya, jadi memang harus kadang perlu dipaksa Jordi. Dipaksa untuk tek gitu. Perlu pengkondisian. Tapi berarti kadang ada kalanya ketika Takin ini dia tidak sedang malas, malah dia sangat bersemangat untuk menikmati objeknya yang keliru. Tidak. Itu Anda harus by moment. Ketika Anda tidak mau berubah, kemalasan interupsi. Ketika Anda menikmati momennya lain, itu semangat. Ya, itu beda lagi. Nah, jadi harus by moment di sini. Enggak bisa dicampur aduk, bisa dikatakan, atau disamakan gitu. Ya kan? Jangan misalnya Anda lagi semangat, tapi begitu tahu ini salah, Anda nggak mau berubah. Wah, kan lagi semangat, tapi ini kan nggak mau berubah. Gimana nih? Nah, ini kan momen yang berbeda kan, bisa dikatakan. Bisa tangkap. Ya, paham sih. Beda momen karena ada momen ketika semangat menikmati, ada momen ketika malas untuk berubah. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga kadang banyak kita bahkan lupa ya, mana yang baik mana yang jahat. Oh, berarti panyanya nggak berkembang. Ya kan? Enggak, panyanya nggak berkembang kalau kayak gitu. Ya dah. Karena nggak tahu mana baik, ya kan? Berarti moha ditambah itu. Ditambah lagi kan muatan. Karena nggak ada panya, berarti ada moha di sana. Jadi berarti apa obat untuk menyembuhkan penyakit? Yoniso manasikara. ya Yoniso manasikara. Oke, ada yang lain? Rasanya ya Pak Peter. Mungkin pertanyaan terakhir lah ya kalau ini. Sorry? Di antara kebijaksanaan. Oke. Karena Anda ada di tempat lagi meditasi, ya. Present moment itu yang terpenting, hidup saat ini. Ya. Hidup saat ini itulah yang terpenting. Artinya saat ini. Sadar saat ini. Ya, itu cara kita untuk melatih pengendalian saat ini. Minimal dengan menyadari hidup saat ini, itulah bentuk kebijaksanaan. Kita mengerti bahwa dengan hidup saat ini kita belajar untuk terkendali. Terkendali dalam hal apapun, gitu kan. Minimal kita memperkuat pengendalian saat ini dengan hidup saat ini. Ya, kendalikan itu. Nah, nanti ketika Anda sudah kuat, nah, pengendalian Anda ini akan bisa kita gunakan untuk membongkar kemelekatan di masa lalu dan juga membongkar kemelekatan di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Makanya kenapa penting untuk latihan samatha, untuk membangun pondasi di saat ini sebenarnya, untuk mengumpulkan kualitas-kualitas bajik di saat ini. Di masa lalu kita sudah nggak bisa apa-apa lagi, kualitas buruk kita sudah ada, tapi di saat ini yang kita bangun, ya kan? Ketika satu dhamma bergerak, maka dhamma yang lain akan mengikuti. Kira-kira seperti itu. Kita bangun di sini pondasinya terus sampai kita perkuat sehingga kita siap, baru kita bergerak ke kiri atau ke kanan, baru kita bergerak ke masa lalu,
dan ke masa yang akan datang. Terus kita hancurkan semua kemelekatan itu. Dan yang tadi di 11 kategori juga, yang tadi Bante bilang, itu sangat penting, itu kuncinya untuk bisa menghancurkan semuanya. Kita melekat terhadap 11 kategori ya, yang tadi penjelasannya. Kita juga bisa menghancurkan kemelekatan itu dengan cara 11 kategori juga, dengan cara yang sama gitu kira-kira. Oke, sadu. Oke, rasanya cukup ya untuk malam ini. Ya, kita pelimpahan jasa ya. Oke, kita baca Imaya ya sama-sama. Imaya dhammanu dhamma patipatiya buddham pujemi. Imaya dhammanu dhamma patipatiya dhammam pujemi. Imaya dhammanu dhamma patipatiya sangham pujemi. Ada imaya patipatiya jati jara vyadi maranama parimuci sami. Idame punyam asawakayang wahang hotu. Idame